Pada bulan Juli 1967, sekitar 55.000 ekor babi divaksinasi di Singapura untuk mencegah penyakit demam babi. Anehnya, beberapa bulan setelahnya, ratusan warga Singapura mengalami KORO, sindrom penyusutan alat kelamin. Apa hubungannya babi dengan sindrom ini? Dukung channel ini dengan subscribe, tekan tombol merahnya, bunyikan lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Dunia sedang diresahkan oleh wabah virus corona. Pada akhir Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia WHO sudah mengumumkan situasi darurat global terkait virus yang berawal dari Wuhan ini. Pada saat video ini dibuat, tercatat ada 80.150 kasus yang tersebar di berbagai negara, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 2.701. Semoga virus ini bisa segera diatasi ya. Masih berkaitan dengan wabah, kali ini Citer akan membahas wabah-wabah misterius yang pernah terjadi di dunia. 3 wabah penyakit aneh yang tidak disebabkan oleh penularan virus, bakteri, atau hal lain seperti keracunan makanan. Simak pembahasannya berikut ini. Wabah kumbang Juni. Pada musim panas tahun 1962, seorang wanita yang bekerja di pabrik tekstil di Carolina Utara, Amerika Serikat, tiba-tiba mengalami demam, ruam, muntah-muntah, dan merasa pusing. Dia mengaku telah digigit oleh Junebug atau kumbang Juni. Kumbang Juni, tersangka penyebab penyakit ini, adalah sejenis kumbang yang memang banyak terdapat di Carolina Utara dan negara bagian Amerika Serikat sebelah tenggara. Kumbang yang biasanya muncul bulan Juni dan Juli ini makan daun-daunan, buah-buahan, dan serbuk sari. Kabar tentang penyakit akibat gigitan kumbang ini menyebar dengan cepat. Dalam beberapa hari, sekitar 60 orang dari 900 karyawan mengalami gejala yang sama, dan sebagian besar di antaranya dirawat di rumah sakit. Akhirnya manajer pabrik memutuskan untuk menutup pabrik sementara waktu. Semua pekerja dievakuasi dan pabrik diperiksa. Ditemukan 2 ekor kumbang dan tidak ada bahan kimia berbahaya yang bisa menimbulkan gejala seperti yang dialami oleh para karyawan itu. Tapi karena terbukti ada kumbang, para karyawan semakin yakin bahwa mereka pun telah digigit dan akhirnya jatuh sakit. Mereka bilang kumbang-kumbang itu pasti terbawa dalam tekstil yang dikirim dengan kapal kargo dari Inggris. Petugas dinas kesehatan pun melakukan penyemprotan serangga untuk meredakan kepanikan. Setelah dilakukan penelitian oleh dokter perusahaan dan para ahli dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Amerika Serikat (CDC), disimpulkan bahwa kasus itu hanyalah histeria massa. Beberapa peneliti percaya bahwa sebagian karyawan memang terkena gigitan, tapi gejala yang mereka alami sebenarnya terjadi akibat kecemasan. Karena tidak ada bukti bahwa kumbang bisa menyebabkan gejala seperti flu, dan tidak semua karyawan terkena gigitan. Histeria massa di sana terjadi akibat lingkungan kerja mereka yang membuat stres. Pabrik itu baru saja beroperasi, sangat sibuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja, banyak yang mengalami stres berat dalam kehidupan mereka. Dari 62 karyawan yang melaporkan terkena penyakit, 59 di antara mereka bekerja pada shift pertama. 58 orang bekerja di ruangan yang sama, dan 50 kasus terjadi dalam 2 hari berturut-turut setelah media massa menyebarkan beritanya.
Ada satu orang yang benar-benar sakit dalam kasus ini, sedangkan yang lain merasa sakit karena sangat terpengaruh oleh berita yang tersebar. Para karyawan pabrik mungkin tidak percaya dengan kesimpulan ini. Tapi sejak laporan penelitian diumumkan, tidak ada lagi yang mengeluhkan sindrom gigitan kumbang. Next, wabah tertawa di Tanganyika. Pasti kalian punya teman yang tertawanya heboh, lalu kita ikut tertawa mendengarnya, padahal sebenarnya cerita dia tidak lucu. Tawanya seolah-olah menular, seperti reaksi berantai. Sebuah peristiwa tertawa berantai di Afrika Timur pada tahun 1962 tercatat dalam sejarah karena keunikannya. Di sebuah sekolah asrama perempuan di pinggir Danau Victoria, Desa Kashasha, tiba-tiba ada 3 siswi tertawa cekikikan. Entah apa yang membuat mereka geli. Tawa ini mulai menular dan menyebar di seluruh sekolah, sambung menyambung menjadi tawa yang histeris. Dalam 6 minggu, wabah tertawa ini menimpa 90 anak dari 159. Tidak ada yang bisa berkonsentrasi dalam pelajaran, dan memberikan hukuman kepada para siswi yang tertawa ternyata juga tidak efektif. Para guru tidak tertular, tapi wabah itu sangat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah sehingga akhirnya sekolah itu ditutup. Para siswi dipulangkan ke rumah. Dua bulan kemudian, sekolah dibuka lagi. Tapi kemudian ditutup lagi karena wabah tersebut berulang. Fenomena ini menyebar ke 14 sekolah dan menimpa lebih dari 1.000 orang. 1,5 tahun kemudian, wabah mulai mereda dan menghilang. Tidak ada korban jiwa, semua sembuh seperti sedia kala. Lalu apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Pemerintah dan para ahli melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebabnya. Christian Hampelman, seorang profesor linguistik yang mendalami teori humor dan melakukan penyelidikan mendalam tentang wabah tawa di Tanganyika, berpendapat bahwa wabah ini tidak ada hubungannya dengan humor atau sesuatu yang lucu. Mereka yang mengalami tidak tampak bahagia, malah memperlihatkan kecemasan. Ada yang pingsan, mengalami ruam, nyeri, bahkan masalah pernapasan. Christian menyalahkan stres yang berlebihan sebagai penyebab tawa yang tidak terkontrol. Sekolah asrama di mana wabah itu bermula adalah sebuah sekolah yang sangat kaku dan berdisiplin tinggi. Lagi pula Tanganyika, yang sekarang bernama Tanzania, saat itu baru saja merdeka, sehingga masyarakat merasa cemas memikirkan masa depan negara mereka. Dari kabar-kabar yang beredar, wabah tertawa ini terjadi sampai 1,5 tahun. Seolah-olah terus-menerus terjadi tanpa pernah berhenti. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Menurut Christian, mereka tidak terus-menerus tertawa, tapi berhenti setelah beberapa lama. Lalu mulai lagi, berkali-kali. Karena tidak mungkin manusia bisa tertawa berbulan-bulan tanpa henti, kan? Dia menyimpulkan yang terjadi di sana adalah histeria massa yang biasa terjadi di antara orang-orang yang mengalami stres kronis. Teori lainnya datang dari Silvia Cardoso, seorang pakar perilaku di State University of Campinas di Brazil, yang mempelajari perilaku tertawa pada hewan dan manusia. Tidak seperti kebanyakan rekannya, Silvia yakin wabah tawa di Tanganyika disebabkan oleh infeksi virus. Menurutnya, mustahil wabah itu bisa berlangsung sangat lama dan menyebar jika penyebabnya murni histeria massa. Dia menerangkan teorinya itu dalam sebuah wawancara tahun 2002 dengan New Scientist. Dua orang ahli saraf Amerika, Hanna Damasio dan Antonio Damasio, mendukung pendapatnya. Mereka mengatakan tawa yang abnormal terjadi ketika struktur di bagian basal otak rusak dan bisa jadi penyebabnya adalah infeksi virus, seperti yang ditemukan pada penyakit encephalitis.
Tapi teori tentang infeksi virus ini tidak terbukti karena tidak ditemukan adanya virus pada penderita wabah tawa Tanganyika. Next, wabah koro. 52 tahun yang lalu masih ada beberapa peternakan babi di Singapura. Pada bulan Juli 1967, sekitar 55.000 ekor babi divaksinasi. Dan beberapa bulan setelahnya, ratusan warga Singapura mengalami koro, sindrom penyusutan alat kelamin. Apa hubungannya babi dengan sindrom ini? Ternyata mereka percaya bahwa makan daging babi yang telah divaksinasi akan menyebabkan penis menyusut, bisa tertarik masuk ke dalam perut, bahkan bisa menyebabkan kematian. Pada suatu hari di bulan Oktober 1967, seorang remaja laki-laki umur 16 tahun dilarikan ke rumah sakit Singapore General Hospital oleh orang tuanya. Anak itu tampak pucat dan ketakutan. Menurut saksi mata, anak itu tampak terus berusaha meregangkan penisnya untuk mencegah organ tersebut menghilang ke dalam perut. Orang tuanya berteriak meminta bantuan dokter, mengatakan si anak mengalami suoyang atau sindrom koro. Mereka bilang anak mereka bisa mati jika tidak ditangani segera. Dokter berusaha menenangkan orang tua si anak dan memberikan obat kepada anak yang panik itu. Obat yang diberikan adalah chlordiazepam, obat untuk gangguan kecemasan. Masalah anak itu berawal di sekolah ketika dia mendengar isu bahwa babi yang divaksinasi bisa menyebabkan koro. Pada pagi hari sebelum kejadian, dia baru saja makan roti bun kukus isi daging babi. Waktu dia mau buang air kecil, dia melihat dan merasakan penisnya mulai menyusut. Dia ketakutan dan berteriak memanggil orang tuanya. Cerita tentang anak itu tersebar luas. Surat kabar pun memberitakan beberapa kasus koro lain yang terjadi setelah memakan daging dari babi yang telah disuntik dengan vaksin demam babi. Konon, makan daging babi yang seperti itu akan menimbulkan penyakit, bahkan kematian. Bahkan ada babi-babi yang telah divaksinasi mati dengan kondisi penis menyusut. Masyarakat mulai panik. Banyak yang memeriksakan diri ke rumah sakit. Sebagian orang memilih menjalani pengobatan tradisional, termasuk menggunakan jepit kayu dan benang di sekitar alat kelamin mereka. Pada bulan Oktober dan November 1967, Singapore General Hospital menangani 454 kasus wabah koro. Pernah dalam satu hari ada 97 orang yang datang mencari pertolongan medis. Apa itu sindrom koro? Sebuah artikel dalam jurnal medis Singapura yang ditulis oleh 10 dokter menyatakan bahwa koro adalah sebuah penyakit yang ditandai oleh delusi mendadak tentang kondisi penis yang menyusut, yang diikuti dengan kepanikan intens. Kata kuncinya panik. Untuk meredakan kepanikan masyarakat, pada tanggal 4 November 1967, Asosiasi Medis Singapura membuat pengumuman terkait rumor yang beredar. Diikuti oleh Departemen Kesehatan 2 hari kemudian. Pengumuman itu disiarkan melalui surat kabar setempat dan juga televisi. Isinya penjelasan bahwa koro terjadi akibat ketakutan psikologis dan bukanlah sebuah penyakit fisik dengan risiko fatal. Dan daging dari babi yang telah divaksin sama sekali tidak berbahaya. Meskipun pengumuman resmi sudah dikeluarkan dan sudah dijelaskan bahwa tidak ada hubungannya antara konsumsi daging babi dengan penyusutan organ seksual atau kematian, penjualan daging babi di restoran dan pasar sempat merosot drastis, bahkan nyaris mandek. Kasihan babi kena fitnah. Tapi tidak lama setelah pengumuman disiarkan terjadi penurunan kasus. Di Singapore General Hospital pada tanggal 5 November 1967, tercatat ada 67 kasus. Pada tanggal 7 hanya tinggal 17 kasus. Sebulan kemudian tidak terdengar lagi beritanya. Wabah ini selesai. Tidak ada lagi pasien yang datang tergopoh-gopoh ke rumah sakit dengan keluhan penis menyusut. Wabah koro adalah contoh betapa cepatnya rumor tak berdasar bisa menyebar luas. Betapa mudahnya masyarakat menjadi panik akibat propaganda dan hoaks. Surat kabar, televisi, dan radio menjadi alat yang kuat dan sangat berpengaruh dalam kondisi situasi seperti itu. Kalau kejadiannya baru-baru ini, pasti media sosial juga turut berperan ya.
Ketika peristiwa ini dipelajari lagi bertahun-tahun kemudian oleh para peneliti di Singapura, ditemukanlah bukti-bukti bahwa Koro hanyalah sindrom kepanikan yang berkaitan dengan doktrin budaya. Oke, demikian 3 kisah wabah misterius yang pernah terjadi di dunia ini. Menurut kalian wabah mana yang paling aneh? Apakah kalian percaya penyebabnya adalah histeria massa? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya.